Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah Minggu di rumah. Sebelumnya, yuk kita perhatikan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ibadah online. Pertama, mandi ya. Berpakaian yang rapi seperti ketika beribadah di gereja. Kedua, siapkan Alkitab, handphone, atau laptop, atau komputer, atau televisi yang dapat terhubung dengan YouTube. Ketiga, duduk yang manis. Buka channel YouTube Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Saitun Bontang. Dan mintalah orang tua untuk mendampingi. Ibadah dapat dilakukan bersama dengan orang tua dan saudara di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Saitun Bontang. Pagi ini adik-adik beribadah bersama Kakak Lita, Kakak Nando, Kakak Rini, Kakak Silas, dan Kakak Mance. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Pujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, musik pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, musik pun bunyikanlah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, gitar membunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, gitar membunyikanlah. Jeng 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 jeng, puji Tuhan dengan gitar. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita menyanyi Ada Satu Sobatku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus,
Yesus namanya Yesus. Adik-adik, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan dalam membentuk lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat dari kitab Yosua 24 ayat 17. Firman Tuhan, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin. Merespon berita anugerah yang sudah kita dengarkan, mari kita menyanyi di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, petunjuk hidup baru kita pagi ini terdapat dari Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26. Kakak akan membacakan firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Amin. Adik-adik, mari bersama-sama kita membaca Mazmur. Mazmur pasal 19 ayat 14. Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-14. Kita sama-sama baca ya. Firman Tuhan, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi berakar, bertumbuh, berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Adik-adik, sebelum
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Tolong buka akal dan pikiran kami, bekerjakan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti apa makna firman-Mu ini, dan pakai kami sebagai anak Tuhan untuk dapat mempraktekkan firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, Tuhan terimalah, amin. Adik-adik, mari kita saksikan cerita berikut ini. Manna dari Tuhan. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengarkan keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan roti. Pada sore hari datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya terdapat banyak roti manna berwarna putih, rasanya seperti kue madu. Pada siang hari, sisa manna yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai hari kelima. Roti harus dimakan hari itu juga. Jika disimpan untuk besok, maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ketujuh sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, setiap orang boleh mengambil 2 mangkuk roti. 1 mangkuk roti manna untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok. Besoknya pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, ternyata manna tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti manna, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya bangsa Israel makan roti manna selama 40 tahun di padang gurun. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan itu dari Alkitab yang terambil dari Keluaran 16 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutup perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka itu tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepada kamu menjadi makananmu." Beginilah firman Tuhan, "Pungutlah itu tiap-tiap orang mengurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya,
segomer seorang menurut jumlah jiwa. Amin. Adik-adik, Tuhan adalah sumber penolong kita. Walaupun adik-adik dan saya sering memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyayangi adik-adik. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mendengarkan apa permintaan mereka, apa kesusahan mereka. Mereka lapar, mereka haus. Tuhan selalu mendengarkan dan melihat serta menolong bangsa Israel keluar dari permasalahan itu. Tuhan menyediakan makanan, manna dan roti untuk mereka makan dan menyediakan air untuk mereka minum. Tuhan sungguh baik. Tuhan sangat memperhatikan umat-Nya. Oleh karena itu adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bagus. Tuhan itu amat baik dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam kehidupan kita sering kita berpaling, memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah membalas hal itu kepada kita. Malahan Dia selalu mendengarkan dan melihat apa kesusahan kita. Jadi adik-adik, marilah kita selalu berserah diri kepada Tuhan, meminta ampun apabila kita telah melakukan kesalahan. Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau." Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bawa persembahan. Bawa persembahanmu
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua, memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan. Besar kecilnya persembahan yang kami berikan Tuhan, berkati, mudah-mudahan dapat dipakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu yang dalam pertumbuhan dan dalam penuntutan ilmu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka sehat dan berikan roh kerajinan Tuhan dalam mengulangi pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya, agar mereka terbentuk menjadi anak Tuhan yang pintar dan kelak di kemudian hari dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Pemerintah yang Engkau telah pilih dalam negara kami Republik Indonesia, khususnya di daerah Bontang juga ini, yang memerintah kami Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai ke pelosok, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemerintah kami Tuhan. Tolong Tuhan berikan kesabaran, berikan kebijaksanaan, agar dalam memerintah kami mereka selalu takut akan Tuhan dan mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan selalu mendahulukan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa gereja kami, majelis dan ibu pendeta, lindungi mereka Tuhan, agar mereka dapat bekerja sama dalam mengemban tugas pelayanan firman Tuhan. Mudah-mudahan firman dapat diberitakan dengan baik. Ya Tuhan, sungguh banyak yang hendak kami mohonkan kehadiran-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang maha baik, Engkau tahu persoalan dan apa yang kami dambakan Tuhan. Oleh karena semuanya itu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi dan pimpin kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Tuhan tolong dengarkan doa kami. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setia-Mu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setia-Mu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi Jalan Serta Yesus.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan